suka duka menggunakan motor listrik itu bagaimana? Nah, karena kan Mas Restu sudah pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini saya mengundang salah satu sahabat saya, teman saya. Nah, kita perkenalan dulu nih. Beliau adalah Mas Restu Kurniawan. Ya, betul. YouTuber juga. Apa channel YouTube-nya, Mas? Channel saya Kurniawan Restu. Kurniawan Restu. Ya. Kalau teman-teman yang biasa cari referensi review motor listrik, betul, itu masih lo lagi gitu kan. Iya, iya. Kurniawan Restu. Yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Betul, betul. Kemudian beliau juga sebagai ketua komunitas Cosmic Jogja, Cosmic Yogyakarta, yang mana sebetulnya Cosmic ini kan nasional ya, tetapi untuk di Jogja ketuanya adalah beliau, Mas Restu, dan di komunitas itu banyak sekali kegiatan-kegiatan motor listrik. Nah, konten kali ini, kenapa kemudian saya mengundang Mas Restu? Salah satunya adalah temanya kita ingin mengedukasi masyarakat, Mas. Oke. Tentang sebetulnya suka duka menggunakan motor listrik itu bagaimana? Nah, karena kan Mas Restu sudah pertama mengawali memiliki secara pribadi, kemudian setelah itu ngordinir teman-teman di komunitas, sering adakan agenda bareng, bahkan touring bareng, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, Mas, ada yang ingin saya pertanyakan dulu ke Mas Restu. Kira-kira pertimbangan Mas Restu dulu pertama kali beli motor listrik itu apa? Yang jadi pertimbangan? Kenapa kemudian memilih beberapa unit? Oh, sebelumnya Mas Restu punya unit apa saja yang pernah dimiliki? Ichigo 5. Ichigo 5, oke. Terus Uinfly T5. Uinfly T5, oke. Sama Polytron Fox R. Oh, Polytron Fox R. Oke, ini udah mewakili lah. Kira-kira pertimbangannya apa? Kenapa Mas Restu memilih untuk membeli motor listrik dan kenapa kemudian membelinya 3 merek itu? Oke. Jangan-jangan karena kena marketing atau bagaimana? Kira-kira gimana? Jadi pertama saya tertarik dengan motor listrik tentunya hematnya, Mas. Oh, hemat. Oke. Wah, kayaknya hemat nih kalau aku bisa beli motor listrik seperti itu. Maka dari itu kan browsing sampai melihat review-review di beberapa komunitas atau di grup Facebook. Yang paling besar adalah grup Facebooknya Cosmic ya, Cosmic Indonesia. Jadi dari situ saya mencari-cari, mereview, melihat review hasilnya. Cuma saat itu belum begitu banyak unit ya, jadi variasinya, varian ya betul. Maka pilihannya itu terbatas. Nah, dari beberapa pilihan yang saya baca, tentunya yang saya pilih adalah yang pertama minim maintenance. Minim maintenance, ya. Oke, menarik ya. Yang kedua, saya memilih baterai yang bukan SLA. Bukan aki ya? Iya, bukan aki. Karena dulu awal-awal saya pemikirannya itu kalau saya milih aki akan menjadi repot. Karena beberapa review itu saya baca, paling maksimal setahun sudah ganti. Karena dulu saya beli motor listrik pertama itu tidak saya gunakan sendiri. Tapi? Tujuan saya pertama untuk membeli motor listrik untuk istri. Oh. Ya, jadi biar istri yang merasakan dulu, baru nanti ke saya. Makanya saya memilih unit yang cocok untuk cewek. Yang pertama, yang kedua, ini tidak rewel lah intinya gitu. Tidak rewel, terus ngecasnya cepat saat itu. Makanya saya memilih unit Ichigo 5. Oke. Gitu. Berarti pertama ambil Ichigo 5 karena pertimbangan reputasi merek juga ya. Karena di waktu itu betul. Saya juga ingat betul tuh di tahun-tahun 2021, 2022 ya, betul. Ichigo termasuk moncer lah ya. Iya. Ya, berarti pertama jadi pertimbangan adalah reputasi merek itu masuk ke pertimbangan. Kemudian kalau harga gimana? Masuk pertimbangan nggak itu dulu? Dulu itu kan motor listrik mahal ya, Mas ya. Termasuk gesit kan zaman dulu harga 25 lebih itu 27, 28. Nah, saya sayang banget mau beli harga mahal itu. Iya, betul. Sedangkan di bawahnya dengan baterai yang sudah lithium juga, meskipun powernya di bawahnya kayak masih worth it lah Ichigo. Dulunya seperti itu. Kena berapa dulu Ichigo? Dulu Ichigo sekitar 15 sekian. Oke. Itu
sudah paketan on the road. Sudah surat-surat Sudah resmi. Sudah terima beres lah ini ya dari dealer itu. Kebetulan di Jogja, karena dulu saya mau beli tapi yang harus ada bengkel fisiknya, karena berkaitan dengan garansi dan sebagainya. Berarti masuk garansi, masuk pertimbangan juga. Betul, Ya, betul. menarik. Nah, makanya karena hanya ada satu di Jogja dan katanya adalah dealer resmi atau bisa dikatakan ini yang main Isigo full, jadi tidak bermacam-macam merek lah yang salah satu dealer ini. Maka saya milih di situ. Bahkan pulangnya pun saya masih takut bawa pulang. Karena dari mana ya, Jogjatronic sampai ke rumah sekitar 20-30 kilo lah. Hujan lagi posisinya. Iya. Dan ketika pembelian pun juga tidak include antar. Kalau antar nambah lagi, wah nggak usah lah. Iya. Seperti itu, Mas. Kemudian unit yang berikutnya setelah Isigo tadi apa? T5 ya, Winfly ya. Winfly T5. Ya, saya milih itu karena berawal dari Isigo itu, Mas. Sebelumnya kan memang konten saya kan terkait pendidikan. Terus saya beralih ke konten motor listrik ini karena saya sangat tertarik banget ya, karena ini teknologi baru, terus menjadi masa depan yang mungkin lebih cerah lagi lah, intinya gitu. Kayaknya menarik nih untuk dijadikan sebuah konten. Dari Isigo itu saya ngonten kok kayaknya asik nih. Dulu esensinya lebih ke dokumentasi, karena saya nyari review Isigo kayaknya dikit banget yang review dan sebagainya lah. Dari situ terus saya berpikir pengen beli lagi nih yang lebih besaran dikit lah. Maka si Isigo ini saya jual. Saya nyari yang unit yang bisa dikontenin panjang. Jadi unit kedua ini saya tidak memilih garansi. Tidak memilih low maintenance. Justru saya unit kedua ini memilih yang unit banyak masalahnya. Jadi malah nyari unit yang banyak masalahnya. Betul, karena biar banyak kontennya gitu. Betul. Jadi di Winfly T5 atau yang saya beli kan N9 ya, N9 T5 yang sudah lithium katanya. Itu saya beli karena memang kebutuhan konten juga. Karena dari situ saya bisa mengeksplor unitnya sampai ke rangka-rangkanya, saya telanjangi, saya revisi dan sebagainya. Jadi T5 itu kan saya milih juga karena sudah lithium. Cuma memang baterainya itu kayaknya dalam tanda kutip rakitan lokal. Jadi memang ya begitulah. Iya. Jadi kelihatan ya secara, jadi jangan bongkar itu baterainya. Iya, ketika dibuka itu memang kalau istilah HP zaman sekarang tuh BNIB ya. Brand new tapi Iya, gitulah. Ya mungkin di sana di Cina-nya RT berapa yang bikin kita nggak tahu gitu ya. Betul. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ya wajar sih, harganya juga murah meriah gitu. Iya, betul. Sekarang sudah subsidi sih. Itu Mas, saya memilih T5 karena saya mengedepankan kebutuhan konten. Yang berikutnya itu apa unitnya? Polytron ya? Yang ketiga Polytron. Nah, apakah Polytron ini bisa buat konten juga? Nah, kalau Polytron ini saya yang jelas memilih motor yang bisa jarak jauh. Jarak. Ya. Saya milih yang bisa jarak jauh. Yang pertama, yang kedua subsidi. Subsidi 7 juta dari pemerintah. Betul. Saya masuk yang dulu kriteria pertama, yang katanya harus pernah kur, terus bla bla bla, itulah yang agak susah itu. Saya pas munculnya subsidi saya cek nggak bisa. Terus selang 3 bulan kalau nggak salah dari situ saya cek ulang, loh ternyata masuk subsidi. Terus akhirnya ya sudahlah, saya sudah ngincer agak lama nih Polytron, akhirnya saya mengambil Polytron. Gitu. Menarik. Karena memang Polytron ini promosinya luar biasa ya. Betul. Sekarang sampai ke TV, Mas. Ya, nonton timnas saja iklannya muncul terus tuh. Dan memang ini ya bagus lah secara kualitas produk. Basicnya juga kuat, backupnya kuat. Betul. Tambah lagi ada fitur ya meskipun fitur juga tidak semua orang memanfaatkan fiturnya ya. Betul, fitur GPS-nya, aplikasi IoT-nya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih dari pertimbangan
Mas Restu tadi beli unit Isigo 5, eWinFly T5, kemudian Polytron Fox-R, itu beberapa di antara masalah kualitas. Betul. Kualitas sama reputasi merek itu juga penting ya. Betul, nah, betul. Kecuali kalau kebutuhannya untuk konten kayak Mas Restu, silakan cari unit yang paling banyak bermasalah. Betul. Tanya saya boleh, nanti tak kasih tahu yang paling banyak masalah. Kemudian harga tentu jadi pertimbangan ya Mas Restu ya. Pasti. Harga jadi pertimbangan, kemudian kalau after sale gimana? Nah, Purna jualnya. dari ketiga ini? Ya. Atau gimana? Ya, dari ketiga ini ada pertimbangan nggak jenengan? Oke, dari ketiga ini saya untuk garansi yang pertama Isigo itu karena memang katanya garansi ya. Tapi kemarin saya coba yang Isigo itu sempat seal-nya bocor. Jadi saya menanyakan Seal di sok depan. sok depan. Oke. Tanya-tanya dan itu kan ada grup nasionalnya Mas, Isigo itu. Tanya-tanya sudah dijawab sama sesepuhnya Isigo itu memang tidak ada part motor Jepang yang sama. Mau nggak mau saya harus pesan karena kalau lewat apa namanya dealer itu lama banget. Kebetulan ada yang nawarin. Memang agak nggak masuk akal harganya karena seal shock depan itu 100.000 dapat dua. Sedangkan kalau kita beli Supra atau apa kan paling cuma iya puluhan berapa 25.000 dapat ya. Betul. Nah dari situ kayaknya nggak cocok nih kalau saya ngandelin garansi. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya yang T5 ini saya tidak mengandalkan garansi sama sekali karena kebutuhan konten tadi. Yang ketiga ini yang Fox-R yang Polytron ini kebetulan saya sudah merasakan garansinya. Terakhir baru kemarin saya klaimkan jok karena joknya pecah. Jok pecah bukan dalam arti patah gini ya, tapi memang bagian dalamnya plastiknya itu pecah. Jadi itu saya klaimkan ternyata boleh. Dan ribet nggak itu prosedurnya? Nah untuk segala macam garansi kita cerita yang pertama dulu ya karena unit datang itu stang sudah sender ke kanan. Terus kata yang nganter itu diterima dulu aja Mas, nanti setelah itu baru laporan. Saya selang 3 hari kalau nggak salah. Saya laporan langsung datang. Nah ini wah saya agak terkejut juga. Pelayanannya lumayan juga nih, garansi home service lagi. Di rumah dibetulkan, oke clear. Setelah itu saya klaim jok yang susah nutup. Itu sama ketika saya masuk hari ini, saya komplain hari ini, petugasnya datang hari itu juga. Itu komplain melalui aplikasi atau WA atau apa? Oke, itu saya komplainnya pertama dari aplikasi kan ada itu Mas. Di aplikasi itu kan ada pertanyaan atau pelayanan seperti itu, CS lah, hubungi CS. Baru nanti dari kita klik CS itu terhubung ke WhatsApp. Jadi kita komplainnya lewat WhatsApp. Nah dari situ WhatsApp, langsung ditangani dengan cepat. Ya menarik. Jadi pertimbangan garansi ini juga patut kita pertimbangkan ya. Betul. Karena ini perlu kita sampaikan agar apa? Agar nanti harapannya setelah konten ini, kalaupun dealer-dealer menyaksikan, lebih memperhatikan kualitas garansi juga ya. Karena kita juga mendorong konsumen untuk memilah dengan cermat, dengan bijak. Karena ini adalah masa transisi teknologi. Betul. Tentunya tadi ada masalah-masalah yang mungkin bisa dianggap serius, tapi juga bisa dianggap sepele. Misal setang miring. Di sisi lain kita maklumi karena ya memang produk-produk motor listrik itu masih tahap riset bisa dikatakan. Betul. Nah, tetapi bagi produsen ya jangan sampai kemudian memaklumi dong. Mereka harus menanggapi secara serius. Jadi, kita kasih poin plus lah untuk Fox-R dalam hal garansi. Kemudian mungkin terakhir nih terkait pertimbangan dalam membeli motor listrik. Kira-kira kemudahan dalam pengecasan itu jadi pertimbangan nggak? Berapa lama jenengan ngecas Isigo, T5 dan Fox-R? Mana yang kira-kira paling menarik dan apakah itu jadi pertimbangan atau tidak? Yang jelas untuk pengecasan ya Mas ya, maksudnya kemudahan berapa lama, timernya dan sebagainya, itu memang termasuk dalam list saya. Isigo itu kan janjinya di brosurnya itu kan 4 jam penuh. 4 jam penuh, Terus yang T5 ini karena ya itu tadi saya sebut tadi karena kebutuhan konten saya tidak memperhatikan karena ngecasnya T5 ini bisa 8 jam. Jadi lah. Jadi kurang begitu saya perhatikan tapi
Ini menjadi sebuah pembeda di unit sebelumnya. Oke. Yang ketiga, si Polytron ini kan 4 jam. 4 jam pengecasan sampai full. Ini kan menurut saya cukup lumayan juga, karena 4 jam itu kan dari nol. Kemarin saya pernah coba sampai 6% kalau nggak salah itu ngecasnya dari 6% ke 100% itu sekitar 5 jam. Oke. Tapi kan 5 jam dengan kapasitas baterai yang sangat besar. Polytron Box. Betul. Oke. 72 volt 52 Ah. 52 ah, betul. Itu memang menjadi pasti menjadi salah satu poin untuk saya membeli. Oke. Karena tentunya kita nggak akan mungkin, saya pribadi ya, saya nggak akan mungkin membiarkan motor listrik itu dalam keadaan di bawah 20% dengan kondisi nganggur. Oke. Kecuali memang perjalanan. Jadi ketika perjalanan touring dan sebagainya itu di bawah 20 karena keadaan dan jarak itu nggak masalah. Tapi kalau keseharian saya paling 50% udah saya cas. Oke. Gitu. Ya, jadi menarik. Ini terkait pertimbangan kita atau konsumen dalam memilih motor listrik. Ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Betul. Termasuk garansi, termasuk ngecasnya cepat atau enggak. Kalau ngecas cepat ini mungkin kaitannya erat dengan teknologi baterainya ya. Betul. Kalau yang generasi terbaru kan rata-rata baterainya LiFePO 4 atau Ferrophosphate. Ya. Kalau Voxar itu sudah LiFePO 4 ya? Kalau di boxnya Li-ion. Li-ion. Karena 23S ya, 84 volt. 84 volt. Nah, mungkin ya Li-ion versi Ferrophosphate gitu. Iya, iya. Kemudian, tapi dia sudah support fast charging. Sudah. Kemudian kalau T5 yang aki jelas belum. Tapi kalau yang lithium belum. Ya. Jadi memang jadi pertimbangan salah satunya adalah baterainya sudah lithium intinya. Iya, gitu. betul. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan ke Mas Restu. Kira-kira setelah membeli motor listrik tadi, apakah betul motor listrik ini cocok untuk kita gunakan sebagai harian? Karena kadang gini Mas, konsumen itu kadang masih ragu mau membeli motor listrik. Wah itu gimmick aja. Orang-orang yang komunitas itu karena dia turah-turah duit gitu ya. Wah itu cuma motor sekunder, motor primernya tetap bensin misal. Dan lain sebagainya. Nah, mungkin versi Mas Restu kira-kira cocok nggak sih motor listrik ini untuk digunakan untuk harian? Dan apakah Mas Restu juga sudah menggunakan untuk harian? Kalau saya pribadi, sampai detik ini saya sudah tidak punya motor bensin. Di rumah, terakhir saya punya motor Vario aja tak jual buat beli Polytron. Dan karena motor bensin sudah tidak ada, saya sudah pure menggunakan motor listrik untuk keseharian. Mau jarak dekat, jarak jauh, saya menggunakan motor listrik. Nah, tentunya menggunakan motor listrik sebagai motor harian tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, saya sendiri itu sehari bisa 50 kilo untuk kerja. Jadi, saya tentunya akan memilih kendaraan yang support dengan keseharian saya. Maka dari itu, saya menggunakan keseharian yaitu menggunakan Polytron. Karena klaimnya sih 130 km sekali cas. Dan speednya juga bisa 95 km per jam. Maka saya kesehariannya itu sudah menggunakan motor listrik sejak tahun kemarin. Jadi secara jangkauan sudah lebih dari cukup ya untuk memenuhi kebutuhan harian. Betul. Tadi berapa kilometer per hari kebutuhannya kurang sekitar 50-an kilo. 50 kilo jauh. Itu baru buat kerja aja. Belum nanti pulang mampir cilok gitu, atau bakso, nah itu masih belum. Dan tetap masih aman ya? Masih aman. Belum pernah kejadian kehabisan di jalan gitu ya? Belum pernah. Ya, tetapi ya kan displaynya juga kelihatan berapa persen. Iya, betul. Kalau masih tinggal 5% kita paksakan jalan jauh ya itu konyol namanya. Iya. Kemudian ada pertimbangan lain nggak? Yang Mas Restu menyimpulkan bahwa motor listrik ini dianggap layak untuk kita gunakan sebagai harian? Kan yang pertama tadi baterai ya Mas ya? Baterai. Pertama baterai. Jangkauan ya? Jangkauan. Yang kedua jelas merek ya Mas ya. Jangan sampai kita beli berdasarkan harganya. Tapi tidak diimbangi dengan spek yang dibutuhkan. Contoh kayak T5 yang saya punya aja lah ya, saya punya. Nggak mungkin T5 ini saya gunakan keseharian kerja. Karena jarak saya sekitar 50-an kilo. Sedangkan T5 itu kan jaraknya
klaimnya sih 70 ya, tapi saya nggak yakin. Jadi memang saya beli T5 tidak untuk saya, tapi untuk istri. Karena kebetulan istri hanya jarak 10 kilo, jadi cukup lah untuk baterai kecil. Lebih dari cukup ya. Jadi biar istri nggak pergi kemana-mana juga mungkin ya. bisa jadi sih. Bisa jadi itu. Ya itu yang pertama baterai, yang disertai dengan harga. Jadi jangan sampai teman-teman itu tergiur harga murahnya. Ya. Contoh Vespa-Vespaan nih. Poin nih, jangan sampai tergiur hanya harga murah meriah ya. Betul, jangan sampai teman-teman tergiur harga murahnya, ditambah lagi dengan modelnya, apalagi Vespa-Vespaan nih. Anak-anak SMA sekarang sudah mulai banyak beli yang murah, yang penting model Vespa. Tapi nggak disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau aki tentu kehabisan baterai pusing, ngecas bisa lebih dari 8 jam. Seperti itu. Itu kriteria pertama yang saya cari baterai. Terus harga jangan sampai pilih yang murah tadi. Terus merek, Mas. Merek itu menentukan segalanya. Jadi dari ketiga yang saya punya ini memang yang paling minim rewel itu yang Polytron. Paling minim rewel yang Polytron. Iya, yang isiku dulu pernah kejadian BLDC berkarat. Walaupun tidak menerjang banjir. Yang kedua, T5 ini banyak trouble-nya. Ya, seperti itulah. Karena terus yang ketiga, karena Polytron ini jarang banget rewelnya. Karena di samping baterai sewa, dia juga speednya bisa tinggi. Jadi, minor lah. Untuk rusak, benar-benar rusak, nggak bisa jalan tuh minim terjadi di si Polytron ini. Jadi secara perform sudah bisa menggantikan sebagaimana motor bensin. Sudah. Akselerasinya bagaimana? Akselerasi, tanjakan, kemudian ini gimana? Kalau teman-teman yang sudah nonton di konten saya itu, untuk unit yang saya punya ya, ini sudah saya coba tanjakan, touring, bahkan touring terjauh saya itu di Dieng, pakai Polytron. Nah itu untuk baterai mumpuni, speed juga mumpuni, tanjakan juga mumpuni. Seperti itu, Mas. Jadi maka saya menggunakan ini untuk harian pede banget. Karena untuk touring aja aman. Ini ngomong-ngomong kita nggak di-endorse sama Polytron ya. Kita ngomong apa adanya ya. Tapi ya harapannya nanti merek lain juga berlomba-lomba untuk membuat produk yang sama berkualitasnya. Betul. Tapi memang menarik sih, menarik. Polytron ini cukup menarik. Jaraknya memadai, kemudian tadi untuk akselerasinya juga dapat ya. Tanjakan dapat. Perawatan bagaimana? Target perawatan. Dari ketiga ini yang sudah pernah saya lakukan adalah penggantian laker roda. Piring roda depan. Karena beberapa saya mereview unit itu kebanyakan roda depan itu nah saya pernah ngetesnya itu di T5. As rodanya itu tidak simetris, Mas. Jadi entah punya saya sendiri atau nggak tahu semua. Yang jelas as rodanya ini tidak simetris yang mengakibatkan laker ini mudah jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, si isigo juga sama. Laker juga terkendala juga karena apa ya? Karena mungkin kualitas sangat berpengaruh. Karena laker itu kan berkaitan nggak cuma dari gotrinya, nggak cuma dari karetnya, nggak cuma dari pelumas. Bahkan ternyata saya baru tahu, Mas, kemarin tuh sempat ngobrol sama siapa saya lupa. Dia merekomendasikan laker yang memang benar-benar baik di Jogja itu ada di daerah utara PGS di Wenyi. Itu ternyata pelumas itu ada yang nomor 1. Oh, grade ya, grade-nya ya. Setahu saya kan cuma warna kuning dioles-oles gitu aja selesai. Ternyata memang ada grade atau apa ya? Ya, industrial grade. Betul. Nah, itu yang ternyata itu bikin awet si laker itu katanya. Itu sih yang pernah saya ganti laker. Kan itu perawatan yang menurut saya cukup minor ya. Betul. Kalau murah meriah lagi. Kalau di motor konvensional itu kan ganti oli, kemudian setelah ganti oli bisa sampai turun mesin. Betul. Kalau di motor listrik kira-kira pernah nggak melakukan perbaikan sampai berat itu? Oh iya, untuk perbaikan sampai berat pernah, Mas. Itu di bagian isigo saat itu. Oh, yang awal-awal ya? Ya. Awal-awal. Isigo itu tidak pernah buat nerjang banjir, nggak pernah.
menerjang apa ya untuk jarak jauh kubangan itu nggak pernah. Tapi tahu-tahu BLDC-nya tuh seret. Oke. Jadi kok istri sih komplain kok motornya jadi berat, boros lagi. Saya cek ternyata BLDC-nya seret. Pas itu yang bongkar, iya. yang bongkar jenengan itu pas dibuka karat semua. Karat semua ya, saya ingat itu. Itu ini yang apa ya, servis yang lumayan berat yang pernah saya lakukan. Oke. Itu di bagian BLDC-nya, Mas. Artinya servis yang berat pun bisa dilakukan oleh bengkel-bengkel lokal, Betul, ya kan? betul, Artinya, jadi sebenarnya kita nggak ada kekhawatiran yang terlalu berlebih juga nggak perlu ya. Iya. Karena masalah-masalah motor listrik yang tadi kelas berat pun bisa dihandle oleh teknisi-teknisi lokal. Itu aja cuman sehari ya, Mas ya? Sehari. Sehari jadi ya? Nah, sehari jadi. Nggak sampai kayak overhaul, ganti piston 1 minggu dan sebagainya. Kayaknya enggak. Kita cuma sehari ya, Mas ya? Sehari selesai itu. Ya, jadi menarik. Jadi hal ini membuktikan bahwa motor listrik betul-betul layak untuk kita gunakan secara harian. Betul. Di samping kita juga mendukung go green gitu ya, ramah lingkungan, tidak ada knalpotnya, Mas ya. Kita tidak bisa blayer gitu. Blayer jengat. Blayer jengat. Nggak ada suaranya, tiba-tiba mak serundul gitu. Tidak ada polusi suara begitu. Secara jangkauan, perform juga sudah cukup memadai. Oke, menarik. Sekarang Mas Restu ini kan aktif di komunitas ya. Iya. Di Cosmic, komunitas sepeda motor listrik Jogja. Ini kan saya amati karena saya juga di sana anggota ya. Kok gaweannya kok turang-turing wae gitu. Dikit-dikit turing-turing, satu belum selesai sudah bahas lagi. Besok kemana kita? Pangandaran. Besok lagi kemana? Bromo. Besok lagi yang ini belum selesai sudah bahas kemana. Kok kayaknya semangat betul gitu. Nah, ini kan muncul pertanyaan di publik. Ini touring-touring sekedar untuk hobi saja atau memang sememuaskan itukah motor listrik sampai membuat kita ketagihan begitu. Nah, kira-kira motor listrik kalau mau dipakai buat touring itu mampu atau tidak sih? Atau hanya motor listrik khusus atau jangan-jangan motor listrik kelas komunitas doang yang mampu gitu. Nah, gimana itu Mas Restu? Untuk unit yang beberapa event kita sudah pernah laksanakan touring itu, memang ada beberapa unit yang standar pabrik ada. Standar pabrik ada? Ada yang bisa buat touring dan untuk upgrade jelas banyak. Apalagi kendaraan unit konversi juga banyak. Oh iya, saya jadi ingat. Kita dulu waktu ke Dieng itu, Pak Imron masih pakai Volta standar ya? Iya, standar pabrik double baterai. Hanya baterainya aja ditambah ya? Betul. Oke, ini menarik ini. Itu aja bawaan pabrik, Mas. Bawaan pabrik? Oke, iya. Jadi Volta itu kan memang slotnya 2 baterai. Kebetulan Mas Imron saat itu bawa slot 2 baterai aja dan 2 charger. Itu aja sampai Dieng dari Jogja. Oke. Ya, untuk touring memang ada beberapa yang harus dipersiapkan, Mas. Tentunya unitnya, unit yang mampu untuk bisa jarak jauh, jelas baterai. Oke. Ada beberapa unit pabrikan yang bisa untuk sekali cas itu 100 kilo. Tapi ada unit yang memang dalam sekali cas itu tidak bisa untuk 100 kilo. Maka teman-teman ini mengupgrade bagian baterainya. Nah, apa sih syarat motor listrik yang bisa digunakan untuk touring? Yang jelas sekali cas itu minimal 80 kilo bisa jalan, Mas. Mengapa kita harus ada kriteria itu? Karena tentunya kita menghitung waktu. Oke. Yang jelas karena kita ini di komunitas rata-rata umurnya 30 up. Oke. Jadi ya tahu sendiri Mas, naik motor agak lama boyoknya itu memang perlu di manajemen waktu yang jelas. Maka unit-unit yang bisa ikut touring adalah unit-unit yang sekali jalan itu sekitar minimal 80 kilo. Oke. Nah, 80 itu dengan estimasi durasi perjalanan berapa lama itu? Kalau touring versi motor listrik? Ya, karena kita touring ya, karena touring itu kan rombongan, Mas. Jadi beda ketika kita solo touring. Solo touring ngebut bebas, nggak ada yang ditunggu. Tapi kalau kopinya ya seberapa banyak ya? Betul. Untuk kita rata-rata touring itu speed maksimal 50 km per jam. Maksimal 50 km per jam. Kenapa kita harus 50? Yang pertama, untuk menghemat baterai. Yang pertama. Yang kedua, karena kita rombongan, kita nggak tahu nih trouble di depan, di tengah, di belakang,
untuk menghindarinya kita speed maksimal 50. Seperti itu, Mas. Jadi 80 km sekali charge. Ya, minimal ya. Ya langsung sih tadi kira-kira mungkin 1 jam perjalanan kemudian istirahat begitu ya. 1-2 jam. Oke. Kemudian terkait kita kan sama-sama tahu ya di Indonesia itu salah satu kendalanya adalah infrastruktur. Betul. Infrastruktur pengecasan. Ya. Nah, kira-kira menjadi kendala serius nggak nih ketika touring? Oke. Dari sekian touring, kita belajar dari setiap event, Mas. Event pertama kita touring itu kabel PLN kebakar. Kabel PLN? Ya, kantor PLN? Kantor PLN. Nah, nggak usah disebutin yang mana ya? Lebih tepatnya kantor jaga sih ya. Oh, kantor jaga, oke. Kantor jaga. Kebakar karena? Overload. Oke. Padahal itu berapa unit waktu itu? Waktu itu kayaknya nggak banyak dari Jogja sekitar 20-an unit, Mas. Tapi kan nggak semuanya ngecas ya? Nggak semua, itu terbagi-bagi 2. Oke. Karena baru nyolok aja udah jeglek, nah itu akhirnya dibagi 2. Untuk infrastruktur, semakin kesini infrastruktur semakin baik. Oke, itu kejadian dulu ya? Iya. Dulu. Okay. Memang kita sebagai pelopor kendaraan listrik, terutama di Jogja, kenapa kita selalu melakukan touring, karena ya itu tadi, Mas, ketika kita melakukan touring otomatis kita melakukan kerjasama dengan PLN. Ketika PLN itu kita dalam tanda kutip repotin, nah PLN itu akan menjadi lebih sigap dan lebih melek terhadap perkembangan yang ada. Oke. Contoh nih, kemarin kita kopdar di UP3 Jogja. Di situ semua manajer PLN yang ada di Jogja itu semua hadir. Nah, dari situ kita request nih, gimana kalau untuk bisa mengembangkan dengan cepat, kita request setiap kantor PLN yang ada di Jogja itu ada SPLU-nya. Oke, SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Kendaraan listrik umum ya. Betul, nah, ya. Jadi intinya colokan biasa itu. Hanya sekedar colokan 220 yang bisa digunakan untuk semua motor listrik begitu ya. Iya. Dan itu sekarang sudah tersedia di semua kantor PLN atau dari kopdar itu selang 1 minggu semua ULP ini ya untuk teman-teman ya, tidak semua kantor PLN ya. Tidak semua kantor PLN yang bisa itu yang berkaitan dengan pelanggan. Pelanggan itu kayak UP3, UP3 dan ULP, unit layanan pelanggan. Itu semua sudah ada SPLU-nya. Oke. Kalau ada yang tanya, Mas itu misal di Jakal tuh, di Jakal ada gardu PLN. Itu beda, itu distribusi. Distribusi dengan pelanggan beda. Maka teman-teman yang pengen ngecas, searching aja ULP, misal ULP Bantul, ULP Sleman, itu pasti ada SPLU-nya. Oke, menarik. Dan jarak antar ULP di tiap daerah juga nggak jauh-jauh amat ya? Mungkin masih di bawah 80 kilo tadi ya? Jauh. Masih paling maksimal 30 lah. 30 kilo, oke. Jadi cukup meng-cover lah ya. Jadi menarik. Ini kaitannya dengan infrastruktur yang mana mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu belum ada ya? Belum semasif ini. SPLU. Kalaupun ada paling hanya di beritanya doang. Dulu kita pertama touring itu PLN bahkan bingung. Oke. Ketika kita nyuratin ke PLN untuk permintaan daya dan sebagainya, itu kita harus loss daya kayak kita manten dulu, Mas. Kayak kita manten harus loss daya membayar sekian. Walimahan gitu ya. Ya. Ternyata dari kejadian itu kita bercerita dengan teman yang luar daerah, itu seharusnya tidak bayar. Karena kita sebagai pelopor yang membantu untuk percepatan kendaraan listrik. Okay. Sesuai undang-undang presiden ya. Maka seharusnya PLN menyediakan saja. Oke. Ya, menarik sekali. Jadi terkait touring ini memang teman-teman komunitas ini sebagai pelopor ya. Jadi kalau saya tangkap touring ini berarti secara tidak langsung kita juga melakukan sosialisasi. Betul. Sosialisasinya ternyata bukan hanya ke masyarakat. Iya. Tetapi ternyata ke kantor PLN juga. Iya. Betul. Sampai sana mungkin mereka juga baru sadar, ternyata program yang dibutuhkan apa gitu ya. Betul. Ternyata prioritas membuat SPLU atau ternyata prioritas apa gitu. Tapi menarik. Jadi harapannya ke depan juga PLN semakin lebih terbuka terhadap masukan-masukan dari komunitas dan lebih welcome. Mungkin kita juga rutin mengadakan agenda gitu ya. Betul. Kita juga memayungi banyak pengguna motor listrik gitu ya. Yeah. Karena orang yang gabung ke komunitas itu kan realitanya
berbagai macam motif gitu. Ada yang gabung karena khawatir. Iya. Iki nek besok motor listriknya rusak gimana? Iya. Iki nanti di tengah jalan kehabisan baterai gimana? Jadi ada tempat pelarian ke grup gitu. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya ini Mas Restu itu sudah punya secara tidak langsung sudah punya database masalah konsumen motor listrik itu masalahnya apa saja. Nah, ini yang sebetulnya yang menarik ini untuk kita ekspor. Tapi berapa jam ini videonya selesai kalau kita ekspor semua? Oke, kemudian terakhir deh terkait touring. Kalau teman-teman komunitas touring itu, komunitas kosmik ya, mau touring itu biasanya milih-milih cuaca nggak? Pas panas aja. Atau gimana ya? Atau jangan-jangan siapa aja libas gitu. Gimana itu terkait cuaca? Terkait cuaca ya, Mas. Jadi dari beberapa touring yang sudah pernah kita laksanakan, kita tidak terlalu mengkhawatirkan cuaca. Karena memang motor listrik ini kan sudah anti air ya. Di semua merek sudah anti air. Bahkan meskipun tidak anti air pun kita mengantisipasinya menjadi anti air. Ya. Itu jadi kadang kalau kita milih bulan malah justru momen, Mas. Contoh nih kayak di Dieng. Dieng itu kan suasana terbaiknya di bulan Juli dan Agustus. Embun, betul. Embun kita es. Bisa dapat embun es itu di bulan apa aja. Justru malah kita ngejarnya di waktu itu. Mau hujan, mau panas, kita tetap hajar aja, Mas. Padahal itu musim yang dingin ya. Musim dingin. Dingin-dinginnya walaupun nggak hujan-hujan banget kan itu Agustus. Mungkin itu, Mas, jadi untuk cuaca tidak begitu jadi soal sih. Karena justru touring dalam keadaan tidak panas itu malah nyaman juga, meskipun agak kademen sih. Agak kademen ya. Artinya motor listrik ini sudah teruji berbagai macam cuaca dan medan pun bisa kita lalui, baik tanjakan, turunan, landai dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mau mempunyai motor listrik. Kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa motor listrik kita gunakan buat touring, ternyata ada yang motor listriknya standar sampai ke Dieng. Termasuk saya ini. Saya pengguna motor standar ya? Standar dari pabrik untuk touring. Menarik. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lah. Masih terkait touring deh. Mungkin saya masih penasaran. Mungkin di teman-teman kota lain pengen menggerakkan komunitas juga. Semacam kosmik. Kemudian kok bisa sih Jogja itu kok kayaknya kompak, touring terus. Kemudian pesertanya banyak, dari ada yang sepuh, ada yang berbagai macam usia lah. Betul. Kira-kira yang perlu dipersiapkan sebelum touring itu apa saja? Ini dari secara komunitas dulu, Mas. Jadi ketika kita mau touring itu pertama memang kita kumpul dulu nih. Kita mau koordinasi dulu. Contoh yang sudah terakhir terlaksana itu kan di Pacitan. Ya, jadi ketika kita mau tujuan utamanya kemana nih? Pacitan. Ya sudah. Kita berkoordinasi untuk satu komunitas itu, baru nanti kita jawil ke PLN. PLN Pacitan. Kebetulan PLN Pacitan belum pernah ada touring motor listrik. Beliau sangat welcome, sangat dinanti-nanti kehadiran kita. Jadi memang dari komunitas kita membuat surat permohonan ya. Tentunya kita karena dengan perusahaan pemerintah, tentunya kita harus secara sistematis. Jadi menyurati ke PLN yang kita lewati untuk izin untuk bisa ngecas. Alhamdulillah ya, nggak cuma ngecas sih, Mas. Ngecas orangnya juga ya. Ini luar biasa juga sama PLN terbaik. Itu secara komunitas. Untuk pribadi atau perlengkapan tentu di setiap touring pasti ada teknisi yang ada. Intinya gitu. Jadi teman-teman kita kan dari berbagai kalangan ya, Mas ya. Dan tentunya teman-teman itu banyak yang hobi di bagian listrik. Jadi ada teman-teman yang touring itu ada yang dia spesialis bagian kelistrikan. Jadi memang sengaja ditunjuk untuk menjadi teknisi gitu ya? Iya, secara tidak langsung sih, Mas. Secara tidak langsung, dalam arti ini kalau nggak ikut, nanti yang urusan listrik siapa? Mau nggak mau kan harus ikut. Jadi memang ada teman-teman yang spesialis listrik, spesialis mekanikalnya, lalu spesialis bagian medis mungkin? Iya, ada. Ada ya? Ada. Nanti ada medisnya juga, terus perlengkapan-perlengkapan tentunya yang banyak kita persiapkan itu ke motornya.
Kalau untuk kesehatan biasanya kita mempersiapkan pribadi kita sendiri. Contoh nih, saya nggak kuat duduk lama, berarti saya nyiapin koyo gitu. Itu untuk pribadi. Jadi memang persiapan itu perlu disiapkan dari diri kita sendiri. Jaket, sepatu, mantel, antangin tulangin dan sebagainya itu ya obat pribadi lah intinya ya. Ya itu. Mungkin tidak betah dengan panas ya sunscreen atau apa gitu ya. Kayak kemarin saya ikut ke Pacitan pulang-pulang gosong. Ya, saya bukan orang yang touring gitu ya, tapi saya menikmati menggunakan motor listrik. Ada momen touring ya akhirnya ikutan juga gitu. Oh iya Mas, terkait tadi kan sempat bertanya bedanya apa sih antara touring motor listrik sama yang biasa, kayaknya belum terjawab ya. Mungkin tidak bisa digambarkan secara kata-kata ya Mas ya. Karena touring motor bensin dengan touring motor listrik itu berbeda Mas. Kebetulan saya juga pernah touring motor bensin dengan touring motor listrik itu beda. Yang pertama, untuk motor listrik itu lebih ke menikmati suasananya. Menikmati suasana. Betul. Suasana ya motornya, perjalanannya, sensasi berkendaranya begitu. Betul. Oh, menarik. Saya kemarin sangat terkesan ketika ke Mudal. Mudal ya. Kulon Progo ya. Kulon Progo, oke. Itu kebetulan saya kan dokumentasi sama Mas Adi itu. Ketika kita berhenti dan di saat itu kebetulan suasana jalan sepi sekali. Lewat 50 unit motor. Lebih malah. Suaranya itu merdu. Apa ya? Jadi candu, Mas. Jadi ketika wing ya gitu lah. Jadi di telinga ya Allah ini apa ya? Takjub lah. Apalagi ketika kita di sebuah pegunungan. Pegunungan di situ pokoknya gimana ya? Pokoknya teman-teman perlu lah nyobain lah. Perjalanan solo touring ataupun touring itu akan berbeda dengan kendaraan motor listrik. Menikmati unitnya yang tanpa suara, terus lewat pegunungan tanpa ada suara itu menyejukkan, Mas. Jadi betul-betul bisa menikmati alam begitu ya. Malah bisa menikmati alam. Terasa kontribusi kita go green-nya itu kerasa banget gitu ya. Iya. Itu sih. Ya, menarik. Jadi sensasi berkendara menggunakan motor listrik itu candu. Tentu ini agak susah ditangkap bagi orang yang belum pernah pakai motor listrik gitu ya. Betul. Yang hanya membaca berita tentang motor listrik meledak, motor listrik koslet, motor listrik apa, akhirnya ketakutan belum pernah pakai. Ya kita susah juga menjelaskan. Perlulah sesekali main ke kita atau bisa ke workshop saya, bisa main ke Mas Restu, pinjem unitnya, rasakan sensasinya, memang asik gitu. Kemudian persiapan touring motor listrik yang lain, kalau tadi kan cuaca lah, ternyata tidak menjadi pertimbangan khusus. Kemudian usia juga ternyata nggak jadi pertimbangan khusus ya. Minimal sekian tahun, minimal kita ya, ada punya SIM gitu ya. Dari anggota itu umurnya sekitar 60 lebih. Beliau juga pemilik bengkel konversi, beliau semangat kalau touring. Itu paling semangat malah. Paling semangat. Nggak ngeluh sama sekali. Kita yang muda-muda udah ngos-ngosan, beliaunya nggak ngos-ngosan kalau luar biasa. Bagian jalan-jalan itu. Kemudian pemilihan unit berapa watt untuk touring, apakah ada batasan-batasan khusus atau tidak? Karena beberapa kita sudah melaksanakan touring, otomatis teman-teman itu sudah paham ketika kita touring itu ada minimal speknya. Bukan terus, kalau anak kosmik, kalau touring ada unit khusus. Motornya kalau touring khusus ini. Enggak. Jadi, saya pribadi pun menggunakan kendaraan yang standar pabrik semua. Controller, baterai, nggak ada yang saya modif. Kecuali aksesoris saja. Itu saya gunakan harian touring itu nyatanya bisa. Tapi memang motor yang saya gunakan itu kan powernya 3000 watt. 3000 watt. Si Voxar ya? Ya, si Voxar itu, terus baterainya 52 Ah. Nah, teman-teman yang punya unit kayak Unifly yang 1000 watt, 1200, enggak masalah sebenarnya, karena kemarin tempatnya Mas Arif itu aja 1000 watt. 1000 watt ring 10 itu bisa lebih kencang daripada kita. Smooth ya? Smooth. Karena memang
Karena memang dinamo itu kan 1000 wattnya merek A dengan 1000 wattnya merek B itu beda, Mas. Mungkin Jenal lebih paham lah di bagian itu. Jadi memang standar spek untuk touring memang tidak ada sebenarnya, Mas. Cuman tinggal yakin nggak dengan unitnya. Oh, yakin berarti mengenali unitnya. Betul. Si pemilik mengenali betul karakter unitnya. Betul. Nanti pakai Winfly T3 standar 800 watt dipakai berboncengan gitu kan, ya juga berarti nggak mengenali gitu ya. Nggak mengenali itu. Mau touring boncengan dengan 800 watt itu nggak mengenali. Iya, menyiksa unit itu. Itu menyiksa. Atau ngerepotin teman-teman itu nanti. Iya. Artinya pemilihan unit itu jadi pertimbangan, tetapi tidak menjadi prinsip banget lah. Iya. Yang penting kita paham karakternya. Oh, 800 watt bisa buat touring, tapi yang main kecepatannya main santai. Gitu. Tentu itu nanti menarik. Tadi di awal kan dengan nyampaikan sebelum berangkat ada koordinasi. Iya, betul. Kemudian ada penunjukan kan yang menjadi teknisi, yang menjadi medis, yang menjadi mungkin ada komandannya, ada istilah-istilah dalam touring itu apa sih? Kapten, kaptennya sweeper, siapa, sweepernya siapa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti ternyata ada anggota yang 800 watt. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan juga ya. Mungkin kecepatan rata-rata diturunkan begitu ya. Kalau sampai sekarang ini ya untuk touring memang belum ada unit yang 800 watt. Karena ketika kita ngelis di bagian touring tuh, wah, wattnya sudah gede-gede nih ya. Pada minder gitu. Pada minder ya. Atau antara minder atau enggak tertantang. Wow, pengen banget touring nih. Paling enggak kita upgrade di bagian BLDC-nya. Kayak T3 itu kan 800 ya, yang Gen 1, yang Gen 2 kan udah 1200. Yeah. Bahkan 1000 watt pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting controller itu juga mendukung, baterai mendukung, bahkan charger juga mendukung. Tapi ada tuh Overo sampai ke Dieng. Iya. Overo jadi-jadian tapi ya. Iya. Dengan BLDC ori. BLDC ori. Yang nggak ori cuma controller sama baterai. Nah, tapi yang ngendarain kan juragan Overonya gitu. Yes. Jadi dia udah paham betul karakternya. Betul. Sudah di-upgrade baterai tapi sesuai dengan batasan kemampuan motor. Artinya kan berarti kembali ke tadi, mengenali betul karakter unitnya. Jadi ini penting. Touring itu nggak perlu milih-milih unit, yang penting kita paham betul karakternya, kita gunakan sesuai dengan dengan bijak lah seperti itu. Iya, betul. Baik, terkait touring ini cukup menarik kalau kita explore, tentu panjang sekali. Nanti kita touring terdekat kemana, Mas? Rencana di bulan, sekarang bulan apa, Mas? Maret, April. Rencana bulan Mei, tanggal 4 dan 5 Mei, kita rencana mau touring ke Pangandaran. Pangandaran itu lebih dari 200 kilo ya? Hampir 300. Oh, hampir 300. Pulang pergi? 600. Kita nginep 600 kilo memang. Dan biasanya kalau teman-teman komunitas itu udah ada jalan enak-enak, malah nyari yang susah-susah gitu ya. Betul. Oh iya, satu lagi, Mas, syarat touring. Syarat touring apa itu? Terlupaan tadi, SNI, Mas. Apa itu? Surat izin istri. Oh, bagi yang sudah punya istri. Bagi yang sudah punya kalau istri. jomblo mah gas aja. Nanti malah jadi ada perang di rumah, repot nanti ya. Pokoknya pulang touring harus dalam keadaan senang dan harus bawa oleh-oleh. Ini tips ini, bocoran ini. Nanti setelah ini istrinya Mas Tarso nyaksikan video ini. Jadi selama ini. Ya, oke. Berikutnya, Mas, ini kan sudah masa Lebaran ya. Ini masa Lebaran. Biasanya kalau dari tahun ke tahun Indonesia ada budaya namanya mudik ya. Mudik. Kira-kira menurut Mas Restu tahun ini banyak nggak sih yang mau mudik pakai motor listrik? Oke. Kemarin saya sempat WA dengan salah satu manajer PLN di Jawa Tengah lah ya. Karena saya besok mau mudik ke Wonosobo menggunakan motor listrik. Oh, mudik juga pakai motor listrik? Iya. Oke. Apa motor listrik yang tadi yang dipakai? Pakai Polytron besok. Yang Polytronnya, oke. Ya, Boncengan dengan beban sekitar 160-an kilo. Oke. Dengan jarak tempuh 100 kilo dengan kontur jalan nanjak. Nanjak terus. Ya. Malah relatif. Berangkatnya nanjak terus. Nah, kemarin itu saya sempat WA PLN itu, memang PLN itu mulai tahun kemarin itu sudah membuka stand. Jadi nggak hanya di rest area aja, Mas, sekarang.
Bukan hanya di rest area, Bukan setan hanya untuk setan untuk tempat pemberhentian. istirahat atau juga ngecas? Istirahat, ngecas ya. Oh, titik pengecasan juga? Iya. Oke, Jadi menarik. ya harapan saya semua ULP UP3 itu ketika besok Lebaran semua stand itu ready untuk teman-teman yang mudik menggunakan motor listrik ataupun mobil listrik. Karena sekarang kan mobil listrik kenceng banget kan Mas penjualannya, apalagi motor listrik. Nah, untuk mudik ini pun saya juga sebenarnya nggak cuma sekali aja sih ya, karena saya mudik sudah berapa kali, meskipun nggak harus Lebaran sih. Memang yang perlu disiapkan dari mudik ini tentunya cas yang lebih besar. Cas yang lebih besar. Ya. Untuk pengecasan. Biar pengecasannya juga durasinya lebih cepat begitu ya. Durasinya biar lebih cepat, kita memang ngecasnya menggunakan charger yang lebih besar. Oh, berarti bukan charger pabrikan otomatis. Ya. Tapi kan tentu kita harus kenal juga nih baterainya mampu nggak? Betul, ya. Okay. Supaya yang pertama memang menghemat waktu. Yang kedua jangan sampai kita mengecas melebihi batas kemampuan si baterainya. Oke. Ya nekat tapi jangan bodoh lah. Konyol ya, ini jangan konyol lah. Jeblok malah resiko. Nah, tapi ya sebetulnya itu kan bukan hal goib ya, bisa dihitung ya, atau konsultasikan ke kami pun bisa membantu. Mas, unit saya ini maksimal charging berapa? Di kontennya Mas Restu sudah banyak dikupas, di konten saya juga sudah banyak dikupas. Betul. Katakanlah Fox R itu pabrikan berapa? 10 ampere. Ya, 10 ampere. Ternyata di service center malah berapa? 36. Malah 40 ya. Ada hampir 40. Sampai 40 ya. Ya. Nah, artinya di fast charging sampai 40 ampere pun mampu begitu. Mampu, tapi hati-hati. Iya. Ya kalau keseringan ya Pak, resiko. Tapi kan yang namanya mudik nggak tiap hari mudik gitu. Iya sih. Oke, menarik. Jadi fast charging. Kemudian tadi mungkin pemetaan titik stasiun ya. Betul, ya. Stasiun pengecasan di mana saja kita mudik, melewati ULP mana saja kita mampir, atau stand-stand tadi. Iya. Itu informasinya memang resmi dari PLN ya? Untuk resminya belum ada sih ya Mas ya. Karena kebetulan saya juga kenal, jadi saya bisa WA duluan. Dalam arti kita minta izin. Oh, jadi iya, kita tanya dulu lebih dulu ya. Jadi saya tanya dulu PLN yang saya lewati itu kan PLN Borobudur. Saya tanya apakah di masa Lebaran ini PLN terbuka untuk pengecasan. Ternyata jawabannya buka 24 jam. Malah 24 jam. 24 jam. Oke, yang mantap. penting izin yang baik dengan Satpam. Oke. Ini menarik untuk disosialisasikan lebih luas ya. Betul. Mungkin saran ya buat teman-teman PLN, sekalian aja buat brosur titik peta pengecasan, buka 24 jam, dipromosikan, itu diviralkan ke teman-teman komunitas, cepat itu. Saya rasa itu akan mendorong teman-teman semangat untuk mudik menggunakan motor listrik. Iya. Karena memang infrastruktur masalahnya. Iya, betul. Ini menarik karena kita komunitas itu betul-betul mengawali ya. Kita berharap mungkin satu saat cerita-cerita ini akan menjadi bahan candaan kita, bahan ketawaan kita. Besok. Dulu kita mau touring aja harus hitung energi. Iya. Wah, ini baterai saya sekian kWh, hanya mampu sekian, titik pengecasan sekian, durasi cas sekian. Oh, ini tanjakan, oh ini turunan, oh itu, waduh ribet sekali ya. Iya, betul, Mungkin satu saat kita akan menertawakan itu. Iya. Maka saya berharap infrastruktur di Indonesia ke depan bisa lebih masif. Betul. Di mana ada tiang listrik, di situ kita bisa ngecas. Wah, kan keren ya. Betul. Listrik di mana-mana sudah ada. Kita tetap bayar bingung. Ya, tinggal metode pembayarannya bagaimana. Bisa pakai tap, atau e-money dan lain sebagainya. Oke, itu itu harapan kita semua agar ke depan infrastruktur di Indonesia ini support betul untuk pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Baik Mas, kemudian terakhir kok dari tadi terakhir terus kayaknya ya, terkait budaya ini. Oke. Jadi budaya yang kira-kira membuat kita perlu bedakan, maksudnya begini, kalau dulu menggunakan motor konvensional, itu biasanya apa, kemudian ketika menggunakan motor bensin, kebiasaan baru apa yang muncul, budaya baru apa yang muncul. Oke. Itu kira-kira apa saja? Ya, terkait budaya berkendara ya, kalau ini ya, budaya berkendara dari motor bensin ke motor listrik. Yang pertama, kalau saya dulu masih menggunakan motor bensin, tentu tinggal starter gas aja Mas. Starter gas. Starter gas.
Yang penting selama motor itu nggak macet, gas. Nanti kalau indikator bensin sudah limit, baru kita mikir SPBU gitu ya. Betul. Kalau motor bensin kan, wah ini masih 2 strip lah. 2 strip masih nyampe ke pom bensin. Itu dulu berpikirnya seperti itu. Kalau motor listrik? Nah, sekarang kalau motor listrik, saya pribadi pun jangan sampai besok ketika saya bangun tidur itu baterai belum full. Oke, ini budaya barunya berarti sebelum tidur ngecas. Betul. Sebelum tidur pastikan kita ngecas. Ada baiknya ketika ngecas menggunakan timer supaya nanti tidak terjadi overcharge. Resiko overcharge. Okay. Ya, overcharge yang berakibat ke baterai yang menjadi tidak sehat lah intinya gitu. Itu kebiasaan yang pertama. Jadi sebisa mungkin sebelum tidur kita sudah ngecas. Pagi hari itu motor dalam keadaan 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan motornya tidak ada suaranya ya Mas. Dan tipikal saya itu tipikal yang malu untuk klakson. Oh. Nggak suka klakson. Nggak suka klakson, walaupun terus klakson. Dikira nantang nanti ya. Iya. Walaupun klakson sudah saya ganti yang suaranya lebih kenceng. Tapi saya mau klakson itu harus saya mikir. Ini di dalam gang nggak mungkin saya klakson tandin, nggak mungkin. Jadi tentu yang biasa kita pakai bensin gas gitu di persimpangan sudah dengar kalau ada motor lewat. Kalau sekarang kita depan itu ada persimpangan, kita harus mengurangi speed yang lebih cepat lagi. Kalau motornya orang mau lewat kan udah dengar, wah ada motor lewat nih. Kalau sekarang di persimpangan, di dalam gang, di perumahan tentu kita berkendaranya tidak bisa sekencang ketika menggunakan motor bensin. Ya ini menarik. Ini mungkin nanti ke depan kaitannya dengan regulasi pemerintah ya. Kalau nggak salah itu tahun 2022 itu ada Permenhub atau apa ya, itu aturan tentang motor listrik harus mengeluarkan suara. Meskipun sebetulnya akhirnya itu agak aneh juga. Dan akhirnya sekarang kita lihat motor listrik pabrikan nggak ada suaranya semua sama. Apakah aturan itu sudah dicabut atau gimana, itu juga nggak tahu ya. Ada sih Mas, motor yang dia speed 10 km ke bawah itu bunyi. Oh gitu, apa itu? Deux. Oh, Deux. Deux miliknya PLN. Mahal bro. 130 juta. Oh enggak, kalau punya PLN enggak semahal itu. Oh, yang mahal itu kan ini kan yang nonton masyarakat umum. Oh iya. Jadi kalau teman-teman lihat kendaraannya PLN di seluruh Indonesia yang bodinya gede itu kan mereknya Deux. Itu speed di bawah 10 km dia bunyi tung tung kayak wuling. Kayak wuling. Tung itu bunyi. Tapi ketika speed di atas 10 km dia hilang. Itu ya harga mahal sih. Ya. Tapi itu menarik, artinya ke depan bisa jadi ini akan berdampak kepada regulasi. Iya, betul. Siapa tahu nanti lama-lama seperti di India gitu, kalau direm klakson bunyi gitu ya. Sehingga kemana-mana kayak berisik. klakson angin itu. Enggak, lampu rem itu nyambung ke klakson. Iya. Iya, jadi kalau direm itu bunyi tin, makanya di sana berisik sekali. Berisik sekali. Tapi kan tentu aturan muncul karena adanya masalah. Nah, sekarang masalah yang dimunculkan oleh kendaraan listrik itu kan tentang unit yang tidak ada suaranya. Apalagi yang ngendari misal anak-anak. Ngagetin gitu, lagi ngelamun, tiba-tiba, ada yang nyalip, apa ini? Nah, dan beresiko, sangat beresiko. Artinya, ya kita sih, kalau ini sih kita serahkan ke yang ngurusi regulasi lah ya. Intinya kita tugasnya menikmati aja. Kita tugasnya menikmati. Tapi memang menurut jenengan bahaya tidak ini terkait motor listrik tidak ada suaranya ini? Sebenarnya lebih ini sih, kalau motor listrik harus ada suaranya kan itu menjadi latah dari motor bensin. Motor bensin kan ada suaranya, kenapa motor listrik enggak? Berarti kan itu latah. Kalau dari segi teknologi ngapain kita buang-buang energi ya? Iya. Kita tujuannya hemat energi, malah jadi nggak hemat. Nah, berarti kesimpulannya kembali ke pengendaranya. Betul. Berkendaralah dengan bijak. Pakai motor listrik kebut-kebutan yo jangan di jalanan kecil. Kalau jalan besar baru speed 50 up mungkin masih aman gitu. Baik, itu terkait budaya baru yang perlu kita munculkan. Jadi terkait gaya berkendara, tadi mau tidur ngecas dulu, jangan-jangan nanti kalau belum ngecas sampai nggak bisa tidur, ada yang kurang apa gitu ya. Bener. Itu kan sesuatu yang perlu kita biasakan. Kalau saya, karena saya juga menggunakan motor listrik, bahkan saya sudah tidak ada motor bensin, sudah 2 tahun terakhir. Keluarga saya, istri, mertua, semua, bahkan tim operasional itu pakai motor listrik semua.
kebiasaan kami ya di tempat parkiran itu ada cas-casan. Oh, pengecasan di Iya, di parkiran mana tempat sama. motor listrik berteduh, disediakan cas-casan. Ya. Meskipun posisi belum habis, masih 90%, udah cas aja. Toh charger sudah ada auto cut off-nya. Iya. Bila perlu tambah timer kalau memang kurang mantap gitu kan. Mau tidur kita cas, sehingga pergi nggak perlu was-was. Iya. Tetapi perlu juga memperhatikan kalau kita pakai pakai motor gesit. Gesit satu baterai itu kan satu kali cas paling 45 kilo. Ya berarti kita harus mempersiapkan, ini untuk perjalanan yang tidak lebih dari 45 kilo. Iya. Tapi kalau ternyata kebutuhannya lebih jauh, ya mungkin bisa menggunakan unit yang lain. Nah ini maka kembali ke tadi pembahasan di awal, yaitu terkait pertimbangan dalam memilih unit itu kan. Iya. Baik, itu teman-teman semua, sebagai penutup kita jawabin ya, ada beberapa pertanyaan dari subscriber ya. Di konten saya yang touring gitu ya, ada pertanyaan, Mas, bawa genset kalau mau touring minimal yang 10.000 watt. Nah, itu gimana itu Mas? Menurut Mas Restu bawa genset? Iya. Kepikiran nggak itu bawa genset itu? Kita pernah, Mas. Kita touring pertama kali bawa pickup, tali tambang, plus ada gensetnya. Cuma gensetnya itu hanya dalam arti darurat ya. Di sini tidak serta-merta terus genset menjadi hal yang utama, bukan. Tapi genset yang kita bawa itu hanya kapasitas sekitar 2.000 watt. Hanya cukup untuk satu motor saja. Dan apakah itu efektif? Sangat tidak. Akhirnya nggak kepake berarti? Akhirnya nggak kepake, karena lebih efisien kita nyolok atau ngecas di PLN. Oke, jadi intinya kembali ke ketepatan kita, perhitungan energinya itu harus dipertimbangkan. Maka tadi muncul angka 80 km minimal untuk standar touring. Ya, menarik. Jadi ini terjawab ya. Kita tidak perlu bawa genset. Iya. Capek. Berat lagi. Oke. Kemudian ini berikutnya. Nah, ini apa nih? Om Dul, apa perawatan perbaikan motor listrik dengan sistem mid drive seperti Winfly N9 Alt dan Alesa X3000? Side drive itu. Itu lebih sulit dibanding yang hub. Oke, jadi intinya ini mungkin ini saya menjawab ya. Nah, ini kalau ini antara mid drive dengan hub kemudian dengan side, itu memang konsumsi energinya itu kan berbeda-beda. Saya sudah pernah riset Mas Sasto. Gesit itu konsumsi energinya rata-rata itu 30 Wh. 30 Wh per kilometer. Sedangkan tipe hub, katakanlah Winfly T5, itu kan sama-sama 2000 watt. Gesit sama-sama 2000 watt. Cuman bedanya kalau T5 dia pakai hub, Gesit pakai mid. T5 itu konsumsinya itu bisa tertekan sampai 26-27 Wh per kilometer. Lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Artinya apa? Dengan baterai sama-sama 72 volt 20 Ah, di Gesit itu paling 45 km sampai 50, di Winfly T5 itu bisa 60-70. Nah, ini terkait efisiensi ya. Kemudian terkait perawatan sebenarnya relatif sama. Iya, sama. Ya, tentu ada konsekuensi ya. Kalau mid drive, perawatan tambahannya ya ada belt ya. Ada mungkin rasio. Tapi ini Mas, jangan sampai belt itu dikasih pelumas. Jangan sampai belt dikasih pelumas, karena slip. Beda dengan beltnya motor matic. Kalau motor matic memang agak diolesi dikit. Tapi kalau beltnya mid drive kan mungkin nggak dikasih pelumas atau apa gitu. Iya, terlalu beresiko memang. Nah, itu. Bedanya itu, teman-teman. Karena tenaganya BLDC itu konstan dari awal langsung. Iya, gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Apa ini? Kepengin join touring. Ayo. Saya pakai Davigo. Oh, ada ya kita yang pakai Davigo ya? Kita ada Davigo 2 orang. Bahkan dari dulu sampai sekarang masih pakai Davigo ya, masih setia pakai Davigo masih setia pakai. Kita sekali lagi kita nggak di endorse merek tertentu ya, kita apa adanya lah. Iya. Pakai Davigo, tapi posisi di Jakarta. Wah, Jakarta banyak ya komunitasnya. Jakarta banyak Cosmic Indonesia ada di Jakarta. Cosmic Indonesia, oke. Basecampnya di Jakarta. Mungkin ini gabung ke grup Facebook dulu aja ya. Iya. Di grup Facebook itu ada grup Facebook Cosmic Indonesia. Nah, di situ sering banget kumpul-kumpul dan touring apalagi di Jakarta. Nah, tinggal posting aja. Saya di lokasi di sini
jadwal kopdarnya kapan. Nah, Iya. tuh nanti pasti banyak yang balesin gitu. Jakarta lebih banyak. Oke, lanjut. Apa? Pak, apa ya rekomendasi motor listrik untuk harian di Gunung Kidul, Klaten dengan medan naik turun, Celongop. Kita pernah ya ke Celongop ya? Saya belum, tapi jenengan sudah. Oh iya, Ding. Nggak ikut ya waktu itu ya? Nggak ikut. Ke Celongop, tapi Celongop itu nggak tinggi-tinggi amat sih. Kayak Suroloyo. Ingat ya, Suroloyo ya? Surabaya. Ikut waktu ke Suroloyo. Ikut Surabaya ikut. Coba menurut jenengan apa dari kriteria khusus untuk melewati jalur seperti itu? Kalau temen yang namanya siapa Mas? Nggak kelihatan. Oh, enggak kebacain. Siapa Mas? Mas Dinar. Oke, Mas Dinar ya, yang mungkin nonton konten ini. Kita ke Suroloyo. Kalau Mas Dinar sudah pernah ke Suroloyo, itu bahkan ada temen yang masih pakai SLA Volta. Aki kering ya, masih pakai aki Ya, kering ya. Volta masih pakai SLA aja kuat sampai ke Suroloyo. Jadi paling enggak ya 1000 ke atas lah dinamo. 1000 watt. Tapi Memang. kalau ini kan untuk harian, mungkin ya kita sarankan yang litium ya. Ya betul. Kalau harian Karena memang untuk harian. bagusnya yang litium, yang di samping ngecasnya cepet, dia juga awet juga sih. Lebih bertenaga juga kan Mas, Iya. daripada SLA. Dan sekarang udah enak ya, Pak, pilihan produk itu udah banyak sekali. Sellernya banyak, Iya. baterai mau milih kayak apa banyak, nggak kayak dulu. Saya rasa meskipun tadi kita dari awal nyebutin beberapa merek, juga teman-teman tidak harus fanatik dengan merek-merek itu. Betul. Banyak varian lain. Yang penting yang teman-teman perlu tangkap adalah poin-poinnya. Pertama, oh baterainya litium, ya kan? Ya. Oh ternyata apa mungkin ya kalau garansi jadi pertimbangan silahkan gitu ya. Oh ternyata bengkel perbaikannya mudah dan lain sebagainya. Kan karena kadang ada merek yang terlalu apa ya, terlalu spesial gitu. Akhirnya nggak bisa diperbaiki oleh bengkel umum. Iya, itu Ini bikin juga repot sendiri. Bikin repot sendiri gitu ya. Contoh yang punya jenengan dulu itu juga chargernya itu nggak bisa pakai sembarang charger. Isigo. Isigo. Ya. Isigo itu nggak bisa ngecas pakai aftermarket. Ya. Repot sendiri. Jadi akhirnya jadi repot gitu. Iya. Ya, ada lagi nggak? Apa? Bang, main nanya, kalau kena air dicuci atau dihujan-hujankan aman kah? Aman nggak Mas? Kalau Dicuci, dihujan-hujanin? dihujan-hujanin, cemplungin aja aman. Cemplungin aja aman ya? Kita kemana-mana touring sering hujanan aman ya? Kita aman. Cuma memang ada treatment ya, meskipun nggak tahu ya, ini nanti coba divalidasi Mas Dul ya. Ketika kita melewati kubangan, hujan, menerjang banjir atau apa, kalau setelah menerjang itu standar tengah, terus digaspol. Itu katanya treatmentnya untuk air yang mungkin ya sudah terlanjur masuk itu biar dia bisa terbereskan kembali atau kering kembali. Ya masuk itu sih. gimana sih? Masuk. Tapi saya rasa air bisa betul-betul masuk itu jika nerjang banjir yang betul-betul parah begitu Dan ya. itu lama. Dan lama. Iya. Ya katakanlah banjir yang sampai tidak bisa dilewati oleh motor bensin, motor listrik nekat nerjang biar dikonten misal atau biar viral gitu kan. Ya memang kuat. Tapi kalau begitu sampai rumah tidak ditreatment seperti tadi, ada resiko embun-embun kecilnya menyebabkan karat. Eman-eman. Magnetnya karat, performnya bisa turun. Betul. Tetapi harusnya BLDC yang baik itu sudah waterproof. Iya. IP55, IP56 mungkin ya. Ada lagi? Betul. Kalau mau list new Yunfly X6, bagus nggak buat harian atau buat ojol? Aduh, Yunfly X6 ya. Ini X6 sudah ada konten saya nih khusus nih X6. PR-nya banyak. Saya mirip Mas Resto ini. Alasan memilih T5 itu karena banyak PR-nya. Saya juga sama, milih X6 itu karena banyak PR-nya. Tapi begitu sudah diselesaikan PR-PR itu ya jadi nyaman. Nyaman, betul. Tapi kalau untuk ojol kok kayaknya saya kurang recommended ya. Ya banyak pilihan lain lah. Tapi kalau untuk ojol ada unit yang disediakan dari ojolnya sendiri kan. Oh iya ya. Grab itu kan pakai sistem sewa putus. Apa istilahnya? Swap. Sewa apa namanya? Sewa hak milik. Sewa hak milik. Tapi ada juga cuma sewa aja sih. VR itu ada. Ada VR, ada Alpha One. Grab itu pakai VR sama pakai Smooth. Sama Minerva. Lah, Alpha One itu dulu pernah ada itu. Alpha One belum lama ini dipakai Grab di Jakarta tapi. Tapi nggak tahu ya untuk sekarang perkembangannya seperti apa kita belum tahu. Kalau di Jogja sendiri itu untuk ngojol rata-rata VR sama
Semut dan Minerva. Oke. Itu dari perusahaan sih ya. Kalau dari saya sih untuk urusan ojol ini pertimbangannya pertama faktor jangkauan aja sih. Iya, betul. Jangkauan dulu. Masalah kenyamanan bisa dikerjakan belakangan. Kalau beli unit yang jangkauan awalnya rendah, kemudian berharap untuk di-upgrade, otomatis harus siap biaya besar. Wah, betul. Karena ini Besar katanya sekali. dengan baterai. X6 ini kan masih aki. Kalau mau upgrade, misal kayak punya saya upgrade sampai 100 Ah, ya itu butuh belasan juta gitu. Bisa beli X6 2. X62. Ya, itu sudah ya. Oh, masih ada lagi pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya itu? Perawatan baterai. Bagusnya bagaimana ya, Pak? 50% langsung dicas. Oh, tadi sudah terjawab lah ya. Bebas. Kalau Bebas. modelnya seperti Mas Restu dihindari di bawah 50 Ya. berapa? 50%. Ya. Kalau saya menghabiskan sampai 0% itu sering gitu. Kadang iseng-iseng aja. Mau pulang, 5%, kemana dulu lah biar sampai rumah 0% gitu. Nah, yang penting kita perlakuannya ketika baterai panas ya jangan langsung dicas. Tapi desain motor listrik yang baik itu harusnya tidak memunculkan panas pada baterai. Ya. Kalau ternyata muncul panas, maka ini saran buat pabrik adalah mengevaluasi. Tapi dari beberapa produk yang berkembang, akhir-akhir ini sudah mulai jarang kok unit-unit yang dihabiskan baterainya sampai habis kemudian panas itu enggak. Artinya aman lah. Terutama yang lithium itu kan sudah ada BMS. Aman. Oke, saya rasa konten kita kali ini cukup. Terima kasih Mas Restu. Sami-sami. Tidak terasa sudah berapa ini 1 jam ada ya kita ngobrol panjang lebar. Yeah. Ini konsepnya podcastan gitu ya. Tetapi kalau teman-teman mengamati diskusi kita dari awal sampai akhir ini, insya Allah banyak ilmu yang bisa diambil, banyak informasi yang bisa dimanfaatkan, dan harapannya ke depan ekosistem kendaraan listrik semakin masif. Betul. Infrastrukturnya juga semakin masif, banyak, semakin banyak, support dari pemerintah, tidak hanya sekedar melakukan percepatan, tetapi juga support ke masyarakat agar masyarakat nyaman. Betul. Nyaman, kemudian tidak, ya berbagai macam kendala-kendalanya bisa diselesaikan begitu. Baik, terima kasih Mas Restu atas Sama-sama. waktunya. Ya, Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Dari saya sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti coba kita next tampilannya. Nanti di-cut nggak apa-apa ya. Tadi sampai mana? Pembahasan. Nah. Oke, nanti di-cut ya harian ya. Tes. Sound 1. Oke. 1 2 1 2 1 2.